bisa dipanggil Eli. NPM saya 2210104408. Nama saya Estrina Julita, NPM 118 ya. Nama aku Dinda Eka Putri Effendi Abdul, biasa dipanggil Dinda. NPM 23401041189. Kenalin, nama saya Elva Badriah Salma dengan NPM 22261041111. Halo teman-teman Kombis. Nah, selamat datang di Bicara Cerdas, podcast yang bakal nemenin kamu ngulik hal-hal penting tapi sering disepelekan di dunia profesional. Nah, aku Eli sebagai host kita hari ini, dan kita akan bahas topik yang sebenarnya kita alami di dunia setiap hari. Nah, penulisnya itu penulisan komunikasi bisnis, atau yang disering disebut dengan Kombis. Nah, tapi tentu saja saya tidak sendirian. Nah, udah hadir 3 narasumber. Hai semuanya, saya Estrina Julita ya. Aku senang banget nih di sini bisa bahas topik ini karena sering banget kita asal nulis aja ya di tempat kerja tuh. Padahal tulisan kita tuh punya banyak banget artinya juga maknanya ya. Halo Sobat Kombis, perkenalkan nama aku Elva Badriah Salma. Penulisan bisnis itu bukan cuma tentang laporan dan surat formal aja ya, tapi juga bisa berbentuk cara orang dalam memandang profesionalis kita. Hai semua, aku Dinda. Jadi, ayo kita bahas bareng-bareng gimana tulisan bisa jadi alat komunikasi yang kuat, bukan sekedar formalitas. Oke, mantap banget nih. Mari kita mulai hal-hal yang paling dasar dulu ya. Nah, sebelum kita belajar lebih mendalam nih, kita harus paham dulu nih, apa sih sebenarnya penulisan komunikasi bisnis itu? Oh iya, untuk penulisan komunikasi bisnis adalah bentuk komunikasi tertulis yang digunakan dalam konteks profesionalitas untuk menyampaikan informasi, menjalankan kebijakan, juga untuk membentuk persepsi, dan tentu juga saja untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi penulisan bisnis itu bisa berubah berbagai bentuk ya, contohnya laporan, email, memo, proposal, hingga kontrak. Jadi bukan hanya satu bentuk aja ya. Nah, dan yang membedakan dari tulisan bahasa ini adalah tulisan bisnis punya tujuan yang jelas, gaya bahasa yang formal atau semi formal, serta harus akurat dan sistematis. Nah, setuju nih. Disinilah itu letak kekuatan Kombis ya. Dia bukan soal gaya, tapi tentang efektivitas pesan. Nah, Kombis itu juga mengutamakan struktur, maksud, dan pemahaman pembaca. Jadi kalau ada yang bilang nulis itu gampang, kayaknya enggak juga ya, belum tentu. Nah, butuh pemahaman juga dan latihan yang sering juga ya. Apalagi kalau nulis itu tuh dibaca banyak orang ya. Nah, kalau udah paham nih tentang apa itu Kombis, kita masuk soal tujuan deh. Nah, kenapa sih kita harus repot-repot belajar nulis dengan cara yang benar gitu? Nah, pertama itu karena penulisan bisnis itu sebagai media pencatatan resmi. Misalnya nih pada laporan rapat atau surat edaran, bisa jadi dokumen hukum kalau suatu hari ada masalah. Nah, yang kedua itu untuk menghindari miskomunikasi. Nah, sering banget kan kita bilang satu hal tapi ditangkap beda sama orang lain. Nah, tulisan bisa jadi penengah yang netral dan jelas. Ya, Nah, yang ketiga itu untuk mengambil keputusan ya. Jadi tulisan seperti laporan analisis atau memo kebijakan bisa jadi dasar manajer dalam membentuk langkah selanjutnya. nah, dan yang keempat itu tentu saja ya untuk membangun cita profesional. Nah, tulisannya yang rapi, logis, dan tepat sasaran itu bisa mencerminkan kredibilitas pengirimnya. Jadi jangan anggap remeh email kerja atau catatan kecil ya. Bisa jadi itu yang pertama dilihat oleh atasan atau klien kita. Nah, oke. Lanjut kita masuk ke segmen prinsip utama dalam penulisan Kombis. Siapa ada yang mau mulai? Mungkin yang pertama ya, prinsip pertama tuh jadi unity atau kesatuan. Jadi tulisan itu harus membahas satu topik untuk per bagian sendiri agar tidak membingungkan pembacanya ya. Terus prinsip kedua itu ada coherence atau keterpaduan. Nah, setiap kalimat itu harus mengalir dengan logika dan transisi yang jelas. Oke, yang ketiga itu ada avoid jargon. Jadi di sini itu untuk menghindari istilah yang tidak umum, terutama jika pembacanya itu dari luar bidang. Nah, yang keempat itu ada
dan nama itu harus dicetak. Tulisan yang salah juga bisa menurunkan kepercayaan. Nah, yang terakhir itu brevity atau ringkas. Jadi teman-teman itu kalau nulis nggak usah yang bertele-tele, cukup yang ringkas tapi mudah dipahami ya. Boleh dong dari kalian nih dijelaskan soal struktur dan yang biasanya dipakai dalam penulisan bisnis. Biasanya unsur itu dimulai dari 5W1H yang biasanya kita sudah ketahui semuanya ya, seperti who, what, when, where, why, and how. Terus ini kerangka paling dasar tapi paling ampuh biasanya yang sering dipakai. Oke, selain itu kita juga bisa memilih pola penyusunannya. Misalnya dari pola sebab akibat itu cocok untuk analisis, atau pola masalah solusi itu lebih cocok untuk proposal. Kalau laporan kegiatan itu biasanya kita pakai pola kronologis ya. Untuk analisis tren bisa pakai komparasi atau kontras. Oke, jadi pola penulisan itu sangat bergantung dengan tujuan dan jenis dokumen ya tentunya. Nggak bisa asal-asal. Kalau proposal itu penulisan seperti ini, laporan seperti ini. Jadi ada budaya masing-masing. Nah, kalau udah tahu nih strukturnya begini, nah gimana proses penulisannya nih? Yang pertama tuh harus dilakukan adalah penyusunan outline. Ini seperti peta jalan itu loh biasanya. Jadi kayak misalnya kita tuh udah mengepetakin dulu, kita mau nulis apa, nanti kita kerangkanya dulu. Nah, baru setelah itu kita masuk ke penulisan paragrafnya. Biasanya paragraf yang baik itu punya kalimat topik, pendukung, dan penutupnya. Terus kita juga gunain kalimat yang efektif ya, seperti kalimat aktif, nggak berbelit-belit, terus sesuai dengan konteksnya, tidak keluar dari tema. Misalnya untuk memo pendek, kita tuh pakai kalimat langsung, biar langsung di intinya aja. Jadi nggak berbelit-belit, nggak memakan waktu. Nah, jangan lupa ya pilih tipe kalimat sesuai tujuan juga. Nah, deklaratif itu memberi info loh. Nah, juga imperatif untuk instruksi, interrogatif untuk bertanya, dan eksplanatif untuk penekanan. Nah, tahap yang sering diabaikan nih biasanya itu revisi nih ya. Nah, tapi tahap revisi itu kan penting banget ya, tapi seringkali itu diabaikan. Nah, iya nggak sih menurut kalian? Iya. Revisi bukan cuma soal memperbaiki info, tapi juga memeriksa struktur logika, fakta, dan kejelasan informasinya yang lebih jelas lagi. Nah, yang paling penting itu pada ejaan, tanda baca atau konsistensi istilah yang sudah benar. Misalnya kayak jangan tulis customer itu di satu bagian. Misalnya ada yang customer, ada yang pelanggan, harus yang stabil ya, kayak misalnya pelanggan ya pelanggan, customer ya customer gitu. Terus setelah adanya revisi pribadi itu biasanya ada feedback dari rekan kerja kita. Biasanya itu lewat diskusi, review kelompok, ataupun survei. Biasanya itu feedback itu yang baik itu bisa membuka sudut pandang baru gitu dan memperkuat kualitas pesan kita. Oke, lengkap banget ya pembahasan hari ini. Nah, sebelum kita tutup, ada pesan terakhir nih dari teman-teman buat teman-teman semuanya gitu. Oke, jadi kan menulis itu bukan beban ya, Bang. Jadi teman-teman bisa jadiin kebiasaan karena setiap hari kita pasti akan butuh komunikasi yang tertulis. Terus jangan nyepelein tulisan kecil ya, atau